kenapa pula bisa cerita begitu selisih paham? Hah? Nasib seorang tukang pangkas yang awalnya sih dia ini ditolong oleh sama saudaranya. Jadi dia buka pangkasan, ini kita barusan selesai pangkas, wajah pun agak kinclong sedikit nih. Jadi dia bercurhat bahwasannya yang namanya perkongsian itu apapun ceritanya itu tidak enak. Mau apapun dia ceritanya itu namanya perkongsian itu gak enak. Baik sama anak kita sendiri. Ya kan? Nah, jadi itu hanya suatu caranya saja untuk pemutusan kerja tadi. Jadi orang yang beranggapan yang sama kita tadi ini sudah kutolong kau, nyatanya kau nak merdeka, kan begitu. Anggapannya kan seperti itu. Ya nggak apa-apa. Masalahnya itu, ya memang aku setuju dengan caramu. Kenapa bilangkan setuju? Kita sendiri, kalau kita menumpang sama orang tua, ya taruhlah seenak-enaknya namanya oma, ya kan, namanya orang tua, oma kita, kita menumpang sama dia di dalam satu rumah, yang kalau kita masih lajang ya mungkin ya bisa-bisa aja. Tapi dikarenakan kita itu sudah berkeluarga dan yang sebelah pihak kita ataupun salah satunya istri, itu kan orang lain, ya kan. Jadi tetap ada titik celah untuk yang namanya jalan supaya adanya terjadi suatu perselisihan. Itulah namanya perkongsian. Setiap yang perkongsian pasti dia ingin merdeka ataupun dia ingin buka usaha sendiri. Ya, ini kita berada di tukang pangkas. Ya alhamdulillah, dia merasa bersyukur dengan Bang siapa? Kamu siapa? Ini adalah merupakan salah satu contoh yang namanya syarikat ataupun yang namanya perkongsian itu tetap efeknya akan terjadi suatu perpecahan. Satu misal seperti dia, awalnya dia itu mau nyewa, tapi seharusnya menyewa tadi itu ya udah bayar sewanya aja. Tapi terkadang yang punya usaha, maksud artinya memang kita sebagai tonggak untuk mencarikan uang untuk dia, kan begitu. Kan begitu kan. Nah, jadi ya kita pun maklum dan kita memang mendukung daripada anak kita ini. Wajar-wajar saja dia ingin mandiri. Namun yang mungkin sebelah pihak mengatakan bahwasannya dianggap bahwasannya beliau ini adalah pengkhianat. Sebenarnya tidak pengkhianat. Yang dikatakan pengkhianat adalah kalau sekiranya dia tidak membuka di sini lagi, dia buka di tempat lain. Kenapa? Karena dia buka ini adalah tempat saudara sendiri. Ya maklum lah ya, memang begitulah, tetap ujung-ujungnya yang namanya perkongsian itu tetap salah satu ada yang tidak mengenakan. Allah Akbar. Semoga ini abang kita tukang pangkas ini, anak kita lah kita bilangkan, bisa menjadikan suatu contoh. Banyak hal yang namanya perkongsian itu yang tetap ujung-ujungnya dia akan berpisah, terkecuali kita suami istri.
suami istri, ya memang kita sudah ada ikatan. Nah, kita sama-sama orang lain, tapi kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu ikatan, yaitu pernikahan. Beda dengan pengkongsian ataupun dalam arti kata menumpang. Yang namanya menumpang itu tetap tidak enak, tetap sakit. Jadi bagi yang sedang mengalami keadaan hal seperti itu, tetap bersemangat dan adakan selalu negosiasi kepada sang pemilik dengan niat tidak ingin menguasai. Mungkin topik kita hari ini adalah setiap yang namanya perkongsian, ujung-ujungnya akan terjadi suatu perselisihan. Jadi kalau bisa orang yang baik itu tadi adalah dia punya tempat, dibiarkannya saudaranya untuk berkembang di tempat dia, dengan catatan adalah diambil sedikit-sedikit sama saudara tadi dan dia tidak langsung merasa rugi. Ya, ini abang kita ini, adik anak kita ini sehari-harinya dia sebagai tukang becak, ya kan? Jadi ya mungkin dikarenakan dia ada keahlian, dia bisa mangkas, ya mangkas, ya tapi tetap ujung-ujungnya tetap tidak. Intinya usaha apapun kita, tetap cobaan itu tetap akan ada. Kita merasa bersyukur dengan adanya kita bisa berbuat usaha, tujuan ingin menafkahi anak dan istri. Ya, assalamualaikum. Jangan lupa sampaikan di kolom komentar Anda tentang masalah perkongsian. Bagaimana pendapat Anda apa yang sudah kita sampaikan dengan abang adik anak kita ini yang berujungnya adalah perselisihan. Hanya jalannya yang berbeda-beda. Ya, sampai situ aja dulu. Assalamualaikum. Ya, perkongsian hati-hati kalau tidak ada dengan catatan ataupun perjanjian yang begitu akurat. Dia ini memang bawaannya pendiam. Dia banyak diam, tapi tangan banyak kerja. Itulah tukang pangkas. Sama seperti tukang kusut. Banyak diam, tangan bergerak. Jadi kalau tukang kusut, tukang pangkas banyak cerita, nggak siap-siap pangkasannya. Ini kita baru pangkas. Asli ya. Oke. Jangan lupa like and subscribe YouTube Ismet Ardan Store Channel. Terima kasih banyak. Ini menjadi motivasi kepada yang lain. Hati-hati apabila kita berkongsi dalam bentuk usaha. Assalamualaikum. Ya macam mana mau kita buat? Udah memang begitu. Karena istri pun tadi nggak ngerti dia bukan nggak ngerti, memang kebutuhannya kan memang masak. Malah ya kan. Kita sebagai laki-laki, ya kerjaan kita ini mencari duit. Jadi antara ketidakpaham antara istri tadi dia mengolah daripada keekonomian, kita sebagai laki-laki kita mengantar, kita mencari rezeki. Cuman macam mana rezekinya tak ada, ribut juga lah awak tadi sama istri. Ya, pasti itu. Iya kan. Nah, jadi mohonlah untuk kepada yang lain agak-agak pertimbangan kembali. Memang masa pilot ya. Pilot ini bukan kita sendiri yang susah. Seluruh yang namanya jual beli, seluruh yang namanya aset yang berbentuk, yang namanya membayar tentang dengan Pak siapa? Hah? Dengan abang siapa? Bapak Kevin. Bapak Kevin ya. Beliau ini tukang tempel ban. Tempel ban ya. Sunyi. Dapat 12.000 mana cukup satu hari. Omset sekarang bisa berapa? Hah? Macam ini udah berapa hari? Kadang dapat satu orang nempel 12.000 macam mana? Anak berapa orang? Anak 4 sekolah antar jemput, biaya minyak aja udah berapa? Belum jajan. Apa? Cuman kita macam mana? Apa yang mau kita bisa buat? Ini cerita nyata, bukan diedit, bukan di apa. Cerita kehidupan nyata
kita mengalami pahit, tapi dalam keadaan kita mempunyai harta. Kalau dulu kita sulit, memang benar-benar sulit. Jadi kalau kita bilang sekarang kita sulit, yang banyak mobil ada, rumah besar, Tapi dalamnya tak ada keuangan untuk mutarnya. Nah, apa toh? Apa? Oh, sabar. Ini lagi dialog lagi nih masalah ekonomi. Yang penting di rumah jangan ribut-ribut, ya. Jangan ribut. Sabar. Tetap aman-aman. Dia mencari duit, itu tukang masak. Ya kan? Cuman kalau yang mau dimasak nggak ada duit, apa yang mau dimasak? Terpaksa lah dibakar sampah. Hah? Dibilang udah keadaan sulit begini, di rumah jangan ribut-ribut. Ya kan? Jangan bertengkar karena masalah ekonomi ini sudah menyeluruh. Jadi jangan itu salahkan lain tadi dia mau kemana, dia cari uang. Jangankan tempel ban, tukang pangkas rambut. Ini kita tadi baru pangkas telinga. Kita baru pangkas. Rambut kan tetap panjang. Itu pun tak ada yang mau pangkas. Saking sulit. Ini bukan cerita main-main. Seluruhnya seperti itu jawabannya. Ya, ini aku harap ya, biar tahu publik, biar keadaan ekonomi. Ya, terima kasih banyak atas informasinya. Ya, supaya maksudnya ini memang di mana-mana banyak orang rumah tangga banyak ini. Seolah-olah macamnya laki-laki itu tidak dihargai, pikirnya tidak mencari makan. Udah setengah mati yang cari makan. Tapi memang nggak ada, macam mana lah. Ya kalau sampai rambut sampai botak. Nah, oke lah ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak kepada lain dan kita tetap akan melanjutkan perjalanan. Intinya tetap berusaha walaupun tidak dapat. Yang penting masih mau. Memang nggak nyewa kan? Udah bersyukur lah. Udah mobil itu biar buat pajangan aja. Pajangan bisa dikasih lampu. Kurangi perjalanan untuk mengirim ekonomi. Kamu anak 4, kamu 2 orang, 6 orang yang mau dikasih makan. Itu makan aja. Lain rokok. Aku sama kita merokok juga. Rokok juga bilang. Nah, rokok naik. Rumput kepala bilang. Beras naik. Syukur aja lah pil KB nggak naik. Kalau sempat pil KB naik ajab. Makin banyak anak bilang. Oi, makin banyak anak udah tak terbendung lagi nih apanya masyarakat Indonesia. Oke lah ya, terima kasih banyak intermisonya untuk hari ini. Terima kasih, salam baik. Ya, jangan lupa like and subscribe YouTube Ismet Ardan Story Channel. Thank you.